Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon, pergi ke Danau Galilea, di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap, dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian. Kemudian Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakan kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub, tercengang, dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak saudara-saudari, para frater, suster, bruder, adik-adik sekalian terkasih dalam Kristus, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Saya ingin mengulang kembali bagian terakhir dari Injil yang kita renungkan hari ini. Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Ini adalah satu-satunya episode dalam sinoptik yang berkisah tentang Yesus menyembuhkan seorang yang sakit tuli. Dan ini adalah khas dari Markus. Lukas dan Matius mereka tidak mengisahkannya. Meskipun dalam Lukas maupun Matius mengisahkan Yesus menyembuhkan banyak orang, termasuk juga menyembuhkan orang bisu, tetapi tidak menyinggung bahwa Yesus menyembuhkan seorang yang sakit tuli. Hanya Markus yang mengangkat peristiwa ini. Dan menariknya bahwa penyembuhan ini terjadi dalam perjalanan ketika Yesus pulang ke Galilea. Dari Tirus dan Sidon, dia melewati daerah Dekapolis, melewati 10 kota, daerah 10 kota. Dia melewati, dalam perjalanan pulang itu, dia orang membawa kepadanya seorang yang sakit tuli. Dan yang menarik juga bahwa Yesus membuat penyembuhan, mengambil sedikit ritus atau model penyembuhan pada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Selain dia menarik orang itu dari orang banyak, mereka sendirian, dia memasukkan jarinya ke telinga, meraba-raba sedikit, dia sembur sedikit. Sesudah sembur, dia angkat muka, mungkin dia komat kamit, lalu efata, terbuka. Seketika itu juga orang itu bisa mendengar, dan lidah yang selama ini membuat dia bicara tidak jelas, akhirnya terlepas dan dia bicara dengan baik. Ini satu kisah yang sangat menarik. Dan untuk memahami lebih baik episode Yesus menyembuhkan seorang yang sakit tuli ini, mari kita pertama-tama ke bacaan pertama. Dalam bacaan pertama tadi kita berjumpa dengan nubuat Nabi Yesaya. Seperti kita tahu bahwa buku Yesaya ini memiliki 3 rak. Rak pertama itu Proto Yesaya. Itu dari bab 1 sampai dengan 39. Jadi kalau kita mau cari bab 40, tidak bisa cari di bab rak pertama. Harus cari di rak yang lain.
Dan bagian yang kedua itu Deutero Yesaya. Itu dari bab 40 sampai dengan 55. Dan bab yang ketiga, bagian yang ketiga itu Trito Yesaya. Itu dari 56 sampai dengan 66. Dan bagian yang kita baca pada hari ini itu bab yang ke-35. Artinya dia ada pada bagian Proto Yesaya. Dan pada bagian Proto Yesaya ini juga dibagi dalam 5 bagian. Dan bagian yang kita renungkan hari ini adalah bagian yang keempat. Bagian yang keempat, yaitu dari bab 28 sampai dengan 35. Dan pada bagian yang keempat ini berisi tentang nubuat-nubuat optimistik yang dikumandangkan oleh Yesaya, yang dibakar oleh Yesaya kepada orang-orang Israel pada waktu itu, bahwa suatu ketika Allah akan menjadikan semuanya baru. Dalam bacaan kita dengar tadi, pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan, telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Yesaya mengobarkan harapan pada orang-orang Israel bahwa Allah akan menciptakan sebuah zaman yang baru, sebuah situasi yang baru, sebuah saat yang baru, di mana orang-orang tuli bisa mendengar, orang-orang buta bisa melihat, yang lumpuh kalau selama ini jalan seret-seret dia akan lompat, bahkan lebih cepat seperti rusa. Yang bisu kalau selama ini dia tahan-tahan, sekarang omong dari pagi sudah TM, sehingga mau berhentikan sulit. Ini satu gambaran yang dilukiskan oleh Yesaya untuk mengobarkan harapan orang-orang Israel bahwa suatu ketika Allah menjadikan segala sesuatu itu baru. Dan nubuat atau kata-kata Yesaya ini sepenuhnya dinyatakan dan diwujud nyatakan dalam hidup Yesus Kristus. Dalam Injil tadi kita mendengar bagaimana Yesus menyembuhkan seorang yang sakit tuli dan gagap. Biasanya kalau tuli itu sangat hubungan dengan kemampuan berbicara. Dijelaskan di sini dia tuli dan sedikit gagap. Mungkin juga agak gugup juga bertemu dengan Yesus. Dan Yesus menyembuhkan si tuli. Yesus mewujudkan apa yang dulu dinubuatkan oleh Yesaya, bahwa Allah akan menjadikan segala sesuatu baru. Dan dalam diri Yesus, apa yang dinubuatkan oleh Yesaya tadi sepenuhnya terjawab. Pada bagian akhir dari Injil tadi kita dengar bagaimana orang mengagumi apa yang dilakukan oleh Yesus. Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Saudara-saudari yang terkasih, yang menarik juga dari kisah Injil ini, bahwa Yesus menyembuhkan atau berjumpa dengan orang yang sakit tuli ini sedang dalam perjalanan pulang ke Galilea. Yesus sebelumnya dia ke daerah Tirus, Sidon, dan Tirus dan Sidon itu berada di pinggiran luar daerah Yahudi. Dan mereka tidak masuk dalam peta keselamatan. Tetapi toh Yesus masuk ke sana. Di sana dia juga dia menyembuhkan perempuan Yunani dari Syro-Fenisia. Dan ini punya pesan yang sangat menarik, bahwa karya keselamatan yang dibawa oleh Yesus itu merangkum semua orang, siapa saja dan apapun situasi yang dihadapi. Dia menyambut dan menerima semua orang. Dia menjadikan situasi yang baik tadi untuk semua orang, tidak hanya kepada orang-orang atau suku atau bangsa tertentu, tetapi merangkum semua orang. Dan ini punya kaitannya juga dengan bacaan kedua yang kita renungkan dari surat Rasul Yakobus tadi, bahwa iman yang kita hayati, iman yang kita teruskan dari kisah perjumpaan kita dengan Yesus yang mengubah segala-galanya menjadi baik tadi, harus merangkum semua orang. Iman itu kita wujud nyatakan dalam kemampuan kita untuk menerima siapa saja. Yakobus tadi menasihati pada jemaatnya, dikatakan, janganlah kita membuat satu pembagian dalam menyambut orang-orang. Jangan kalau lihat orang yang berpakaian rapi, setel,
baru sisip lagi, baru turun begini dari jauh, kutik dari jauh bunyi, tutup. Baru kita silakan mari. Sedangkan persis yang bersama lewat orang yang pikul sapu, kita bilang tunggu sebentar di sana. Yakobus katakan jangan membuat pembedaan itu, karena Allah tidak pernah membeda-bedakan. Jadi iman yang kita hayati, iman yang kita laksanakan adalah iman yang merangkum semua orang. Karena Allah tidak pernah membeda-bedakan. Di hadapan Allah kita semua sama. Dan Allah menyambut baik orang baik maupun orang jahat, ya terima semua. Dalam Injil dikatakan Allah menurunkan hujan baik untuk orang baik maupun untuk orang jahat. Dia tidak katakan ini hujan untuk orang baik di sini, yang orang tidak baik kering. Tidak. Atau matahari, dia menurunkan matahari baik untuk orang baik maupun orang jahat. Tidak ada yang kena sinar matahari itu yang orang baik saja. Yang orang tidak baik gelap. Semua kena sinar yang sama. Orang baik maupun orang jahat kena sinar yang sama. Nah, ini menggambarkan sifat Allah yang merangkum dan menerima kita semua. Dan Injil hari ini mengajak kita untuk masuk dalam pengalaman itu, bahwa sesudah kita mengalami perjumpaan dengan Kristus yang menjadikan segala-galanya baik dan baru, kita diminta untuk menyambut dan merangkum semua orang, siapapun dia dan apapun keadaannya. Dan hari ini juga kita merayakannya sebagai Hari Minggu Kitab Suci Nasional. Dan sepanjang bulan September ini kita mengabdikan waktu kita, mendedikasikan waktu kita untuk semakin dekat dan akrab dengan Kitab Suci. Kita mengusung tema besar Yesus sahabat seperjalanan kita. Dan kita diajak untuk semakin mendekatkan diri kepada Kitab Suci agar Yesus sungguh-sungguh menjadi pusat hidup kita. Kita mungkin memiliki banyak sahabat, banyak teman, tetapi satu-satunya teman dan sahabat yang bisa memberi rasa nyaman kita dalam waktu yang sepanjang masa itu adalah hanya dalam diri Yesus. Kalau teman-teman lain, orang hibur hari ini, besok dia sudah sibuk dan dia tidak perhatikan lagi. Tapi kalau Yesus, dia ada untuk semua waktu, semua saat, dan semua situasi. Dan kita berjalan menekuni jalan kemuridan kita, ditemani oleh Yesus, sang sahabat sejati. Dia adalah teman perjalanan kita, tetapi pada saat yang sama, dia adalah perjalanan itu sendiri. Dia adalah jalan itu sendiri. Dan marilah kita sepanjang pekan ini mencoba untuk membagi waktu kita untuk semakin akrab dengan Kitab Suci. Karena hanya dalam Kitab Suci lah kita mengalami kepenuhan misteri Yesus Kristus. Seperti yang dikatakan oleh Santo Hieronymus, tidak mengenal Kitab Suci, tidak mengenal Yesus Kristus. Karena keseluruhan misteri hidup Yesus Kristus diungkapkan, diwujud nyatakan, direvelasikan di dalam Kitab Suci. Semoga rahmat membantu kita agar sepanjang menekuni jalan kemuridan ini, kita boleh berjumpa dengan Allah yang berjalan, menemani dan menyertai hidup kita, dan Dia yang menjadikan seluruh hidup kita segala-galanya menjadi baru. Amin.